Kita lihat game Indonesia menentang Arab Saudi seri 1-1. Kita boleh lihat level Indonesia ni memang betul-betul bukan level ASEAN dah, level Asia. Dan Malaysia still lagi di level yang sama dan tiada perubahan di bawah kepimpinan FAM Presiden Datuk Hamidin. Tak ada perubahan, still lagi berkata-kata. Kita ni kerja jangan banyak bercakap, tapi kurangkan bercakap, banyakkan bekerja. Bekerja banyak, jangan banyak cakap. Itu beza. Banyak cakap, banyak kerja, yes, bagus. Tapi kan melihat bola sepak Malaysia ni tak ada perkembangan langsung. Daripada liga, daripada tim kebangsaan, semua tak ada perubahan. Mana datangnya silap kita ni sebenarnya? Adakah penyokong yang salah? Tidak, penyokong tidak salah. Tapi salah siapa? Salah ibu mengandung, salah Abang Jamil, salah Abang Brown, salah media. Salah daripada siapa? Salah daripada kita sendiri? Atau salah daripada pengurusan bola sepak sendiri? Badan FAM, Badan MFL. Apa yang sudah jadi bola sepak Malaysia? Tiada perubahan langsung. Menunggu daripada satu hari, hari menjadi seminggu, seminggu menjadi sebulan, sebulan menjadi setahun, dan setahun menjadi 5 tahun. Masih lagi tiada perubahan, masih lagi tiada yang berjalan, masih lagi tiada yang penaikan dan turun. Alik-alik bercakap benda lama. Itu saja jawapannya. Ini bola sepak Malaysia, tak ada perubahan, still same. Kais pagi, kais pagi, kais petang, kais petang. Itulah hidup kita. Bila nak berubah? Sampai bila kita nak duduk macam ni? Nak tunggu bola sepak Malaysia ranking turun 180 baru nak berubah? Kenapa tak berubah dari sekarang? Start for this day kena berubah. Get up, bangun. Tengok sekeliling, negara-negara dah maju. Bila nak maju? Tak ada akan maju sampai bila-bila kalau ada orang berfikiran yang lama duduk di atas tu. Kena ada orang yang baru pegang, baru bergerak semua benda. Is this what you got? Cakaplah macam-macam dengan saya. Cakap terus. Saya bersuara kerana saya fan bola sepak Malaysia. Saya inginkan perubahan. Kalau tak ada perubahan, saya akan terus cakap. Kerana saya ada mulut. Saya tak ada mulut, saya tak ada cakap. Saya komen je. Cakap, kau jadilah Presiden, kau jadilah tu. Kita bersuara kerana kita sayangkan bola sepak. Orang-orang macam ni dia takkan tahu. Kita saja. Kalau korang tahu, korang sama kepala dengan aku, korang komen, apa perasaan korang tentang bola sepak Malaysia ni? Kalau korang sama kepala dengan aku, sayangkan bola, sayangkan negara. Lantaklah orang cakap bola ni apa ke? Kita ni yang minat bola ni kita tahu. Lantak dengan orang. Kita bola ni kita sayang. Komen guys pendapat korang. Ultras Malaya memang sangat penting kerana anda adalah sumber kekuatan psikologi pemain kita di atas padang. Janganlah jadikan pemain Harimau Malaya sebagai mangsa kemarahan anda pada Persatuan Bola Sepak. Ya, kita tahu anda tak puas hati dan anda nak Persatuan Bola dengar rintihan dan permintaan anda dengan cara tak datang ke stadium. Tapi bukanlah sewaktu perlawanan yang ada poin FIFA. Tak apalah kalau rasa Piala Merdeka ni tak ada nilai, tapi paling tidak fikirkan yang perlawanan ni masuk dalam kalender FIFA. Dan kita nak naikkan ranking. Lebih-lebih lagi kita nak hentikan badi kekalahan berterusan pada Tok Arab. Korang sendiri dah tengok macam mana Indonesia malukan Arab Saudi dengan mengikat mereka satu sama hari itu kan. Jadi ini saatnya kita pastikan Lubnan kena benda yang sama. Nak bagi Persatuan Bola Sepak dengar permintaan anda, maka hadirlah ke stadium dan suarakan ketidakpuashatian anda di sana. Buat depan-depan, lagi puas hati. Sekali lagi, saya menyeru kepada Ultras Malaya dan rakyat Malaysia yang berkesempatan untuk ke stadium, pergilah beramai-ramai esok dan bertempit soraklah untuk membakar semangat para pemain kita. Kasih bu sama pemain Lubnan sampai mereka koyak dan diharapkan esok sebagai permulaan Harimau Malaya untuk terus bangkit maju ke hadapan. Repost video ni kawan-kawan. Halo abang dari Malaysia, jangan sedih bang ya, yang kuat, yang sabar.
Ya, saya doakan ya Bang, mudah-mudahan nanti Malaysia juga bisa ikut maju dan berkembang sama seperti sepak bola Indonesia. Nah guys, yang saya salut, saya respect dari orang-orang Malaysia ini, mereka juga ikut bangga, ya mereka juga apresiasi saat kemarin kita berhasil menahan imbang Arab Saudi 1-1 guys ya. Dan mereka juga kagum dengan perkembangan sepak bola yang ada di Indonesia. Namun di sisi lain, melihat kemajuan sepak bola Indonesia saat ini ya, terus terang pasti ada sedikit rasa cemburu guys ya, dan juga ada rasa galau, rasa sedih karena mereka juga mengukur sepak bola Malaysia ya. Mungkin mereka juga merasa bahwa loh kok Indonesia ini semakin maju ya, kok semakin melesatnya itu semakin jauh banget gitu. Kapan kita bisa mengejar ya? Jelas ada kekhawatiran, ada rasa kekhawatiran di mana nanti sepak bola Indonesia akan jauh lebih berkembang daripada sepak bola Malaysia ya. Dan ya saya hanya bisa berharap juga berdoa mudah-mudahan sepak bola Malaysia ini terus berkembang, terus mengalami kemajuan dan bisa sama atau lebih daripada Indonesia. Ya kita bersaing secara sehat aja lah ya. Dan untuk orang-orang di Malaysia, kalau saran saya sih jangan sedih ya. Timnas Indonesia adalah salah satu negara yang mewakili Asia Tenggara untuk tampil di kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga. Kenapa saya bilang jangan sedih? Karena Malaysia tidak sendirian ya. Ada negara-negara yang dianggap sebagai King ASEAN ya, seperti Vietnam yang sudah berapa kali menang juara AFF, dan juga Thailand juga ya udah banyak tuh, dan Filipina, Singapura, mereka juga gagal lolos ke kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga ya. Jadi Malaysia tidak sendirian, ada teman-teman dari negara-negara yang lain, dan saya harapkan negara-negara di Asia Tenggara ini guys ya juga sama-sama kita memberikan support, doa dan dukungan kepada timnas Indonesia. Semoga timnas Indonesia dapat lolos ke Piala Dunia 2026 guys ya. Ini akan membuka sejarah baru, sejarah yang menurut saya sangat dahsyat apabila kita berhasil lolos ke Piala Dunia 2026. Oke guys, kita akan saksikan komentar dari netizen Malaysia yang kaget kita mendapatkan amunisi tambahan pemain baru nih ya. Nah, siapa dia? Penasaran? Kita dengarkan dulu berikut ini. Semalam kita mendapat kejutan daripada akaun official Erick Thohir yang mana beliau mengumumkan ada 2 lagi player baru yang akan diserap masuk ke timnas Indonesia. Jadi ramailah DM, komen, suruh aku cerita pasal benda ni. Boleh, tapi aku nak minta tolong daripada korang yang belum follow lagi akaun ni, please tekan tombol follow dekat sini. Dah tekan? Mantap coy. Okey, player pertama adalah Mads Hilgers yang bermain dekat Liga Utama Belanda, Eredivisie, dan umur beliau baru sahaja 21 tahun. Muda lagi tau dia ni. Dia bermain sebagai seorang centre back dengan ketinggian 1.85 meter. Kalau tanya aku, adakah Indonesia memerlukan satu lagi centre back? Aku tak tahu sebab aku rasa centre back dekat Indonesia dah cukup padu, dah cukup solid. Macam J. Izzaz, Rizky Ridho, even Justin Hubner pun boleh turun main centre back. Jadi aku tak tahu sama ada Indonesia memerlukan seorang lagi centre back. Mungkin ini adalah lapisan sebab kan dia ni budak muda. Jadi for the next generation ke apa ke. Ataupun ada player-player ni yang akan diletakkan dekat bench lah sebab nak start dia ni kan. Sebab bila tengok dari segi market value, player Mads Hilgers ni, dia punya nilai tinggi tau. Mencecah 7 juta euro. Even lebih tinggi daripada seluruh skuad Vietnam, seluruh skuad Thailand, seluruh skuad Malaysia. Maknanya player macam ni tak boleh bro letak dekat bench. So korang rasa siapa centre back Indonesia terpaksa diletakkan dekat bench untuk mengisi Mads Hilgers ni? Komen dekat bawah. Okey, ada satu lagi player yang masuk ke tim Indonesia iaitu Eliano Rendes. Yang itu aku akan buat video yang nanti. Tapi aku dah minta tolong daripada korang, komen dekat bawah. Nak Eliano Rendes, barulah aku review. Okey, macam biasa, yang belum follow lagi akaun ni, tekan butang follow. Gue lagi nongkrong, gue bela-belain pulang nih. Gara-gara ada yang nge-DM gue, bang, coba bang, lu lihat bang, story-nya Hilgers bang. Ini beneran, ini bukan editan ya boy ya. Bisa-bisanya. Sembah Pak Erik. Angkat topi buat PSSI sekarang, angkat topi sebesar-besarnya. Resmi. Tuh Mads Hilgers menjadi atau dia akan diproses, dinaturalisasi oleh Indonesia. Luar biasa.
Belum sampai situ doang boy, ada tambahan lagi nih. Lihat ini siapa ini? Kita nggak dapet Tijani Reinders, kita dapet adeknya Eliano Reinders. Terima kasih September ya, yang membuat jantung gue jadi nggak baik-baik aja nih. Terima kasih September. Ngasih breaking news tuh nggak udah-udah gitu. Gue bahas statistik mereka berdua dan gimana peran mereka di timnas nanti ya boy ya. Yang jelas hari ini breaking news dulu nih. Ini udah salaman artinya udah dandil ya, udah dandil. Tinggal proses sumpah dan pindah federasi aja, oke? Good job PSSI dan Pak Erick Thohir. Good job semua tim jajaran. Terima kasih sebesar-besarnya. Apa ini? Ini silau sekali ini. Ini silau sekali ini. Apa ini? Oh ternyata ini adalah masa depan timnas kita, gila. Thank you guys, jangan lupa di follow untuk update timnas selanjutnya. Bye. Breaking news, Timnas Indonesia dapat 2 pemain baru. Dilaporkan Miss Hilgers dan Eliano Reinders dalam proses naturalisasi. Setelah Indonesia seri dengan Arab Saudi, nampaknya Timnas betul-betul serius dan menguatkan pasukan untuk mara ke Piala Dunia. Kedua-dua pemain muda yang bermain kat Liga Belanda ini akan menjadi upgrade kepada skuad Garuda yang sedia ada. Miss Hilgers ialah centre back untuk pasukan FC20. Dia seorang defender yang bagus dan membantu FC20 bermain di UEL musim ini. Selepas proses naturalisasi ini, Hilgers akan menjadi pemain dengan rating EAFC dengan market value tertinggi untuk timnas. Eliano Reinders seorang penyerang yang sangat versatile. Adik kandung Tijana Reinders ini bisa main di semua posisi kecuali back tengah dan penjaga gawang. Untuk musim ini, Eliano lebih banyak bermain di back kanan bersama PEZ Zwolle. Sejujurnya, abang sangat kagum dengan cara timnas membina skuad untuk membawa kejayaan di masa depan. Gimana guys, kalau kalian gembira dengan 2 pemain baru ini, tinggalkan komen kat sini. Oke guys ya, semoga dengan pemain tambahan ya yang rencananya mau dinaturalisasikan, semoga ini semakin memperkuat timnas kita untuk menatap ke Piala Dunia 2026. Saya yakin guys ya, dengan keseriusan dari Pak Erick Thohir memburu pemain-pemain diaspora, pemain-pemain naturalisasi ini, itu berarti ada target yang sangat besar dari Pak Erick Thohir. Kalau target dan ekspektasinya nggak tinggi guys ya, saya yakin mungkin PSSI atau Pak Erick Thohir ini nggak mungkin mau sejor-joran ini ya, nggak mungkin mau semaksimal ini ya. Tapi dengan kita melihat usaha yang sangat maksimal, usaha mati-matian seperti ini, menurut saya ada misi ambisi yang begitu besar ya. Apa itu? Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Arab kasihan sama timnas, maka hasilnya imbang 1-1. Di kandang Indonesia hasilnya juga seri. Indonesia penyumbang haji terbesar di dunia. Salam Pancasila. Hasil imbang timnas Indonesia melawan Arab Saudi bagi kebanyakan orang adalah prestasi atau sangat mengejutkan. Tetapi bagi saya tidak. Ya, kenapa? Karena Arab Saudi tidak akan tega alias kasihan kepada saudaranya sesama muslim. Ya. Seperti kita tahu, Indonesia adalah penyumbang jamaah haji terbesar di dunia dan itu terus-menerus. Tidak mungkin Arab Saudi tega mempermalukan Indonesia di mata dunia dalam sepak bola. Ya. Bisa kita buktikan. Nanti saat Arab Saudi bertandang ke Indonesia, hasilnya juga akan sama, imbang alias seri alias draw. Ya. Oke. Silahkan mikir. Resmi, Miss dan Eliano jadi pemain timnas Indonesia. Berikut profil singkatnya. Miss Hilgers lahir di Belanda pada tanggal 13 Mei tahun 2001 guys. Dia punya keturunan darah Indonesia dari sang ibunda yang lahir di Manado, Sulawesi Utara. Sekarang dia bermain di klub Eredivisie Belanda yaitu FC Twente. Posisi dia sebagai bek tengah dengan postur tinggi 185 cm
Kayaknya dia bakalan cocok banget nih kalau duet sama Abang Jai. Nah, yang kedua bernama Eliano. Ternyata guys, Eliano ini adik dari bintang AC Milan yaitu Tijani yang kebetulan sekarang membela timnas Belanda. Eliano itu lahir di Belanda tanggal 23 Oktober tahun 2000. Dia punya keturunan darah Indonesia dari sang ibunda yang bernama Angelina yang punya keturunan Ambon, Maluku. Sekarang Eliano bermain untuk PSC Zwolle di Belanda. Eliano sendiri berposisi asli sebagai bek kanan guys. Cuman mendengar kabar dan rumornya Eliano itu bisa berbagai posisi dan dia kabarnya didatangkan ke timnas Indonesia untuk menjadi pesaing bagi Marcelino Ferdinand. Wah, akhirnya ada juga ya yang bisa menjadi pesaingnya Lino di lini tengah. Kalau menurut gue sih sangat berharap kepada Erick Thohir semoga kedepannya bisa mendatangkan striker nomor 9 ya Pak, yang benar-benar bisa menjadi goal getter bagi timnas kita. Gimana nih menurut kalian, ada nggak pemain lain yang kira-kira menurut kalian bisa untuk dinaturalisasi ke timnas kita dan bawa timnas kita OTW Piala Dunia? Coba tulis di kolom komentar. Dadah. Okay guys, first aku nak ucapkan tahniah dulu, setinggi tahniah kepada pasukan Indonesia yang berjaya untuk mengikat pasukan Arab Saudi dengan satu sama. Satu keputusan yang di luar jangkaan, satu keputusan yang ramai yang tidak menjangkakan Indonesia mampu untuk mengikat pasukan Arab Saudi, tapi Indonesia telah membuktikan kemampuan dia orang dengan lambakan pemain-pemain warisan yang diturunkan. Indonesia mempamerkan aksi bukannya Indonesia yang 2 tahun lalu lah. Indonesia sekarang ni memang level-level bagi aku, corak permainan, taktikal dia orang level-level World Cup dah aku rasa. Memang kalau kau tengok perlawanan tadi tu memang best lah. Okey, daripada segi asakan, daripada segi pertahanan Indonesia sangat-sangat baik. Okey, apapun yang aku nak sentuh kat sini berkaitan dengan Mancini, okey, jurulatih Arab Saudi. Okey, pada peringkat awal dia aku yakin Arab Saudi dia yakin dia akan menang dan agak angkuh sikit lah dengan statement-statement dia. Okey, tapi bila di atas padang, Indonesia dah buktikan negara ASEAN mampu untuk menyaingi pasukan daripada negara-negara Arab seperti Arab Saudi. Okey, memang power pasukan Indonesia bulan tadi. Okey, lepas tu pula, okey, jurulatih Arab Saudi ni dia bagi satu alasan tau. Alasan dia mengatakan antara sebab dia kelekan dekat pemain dia. Lepas tu juga dia bagi tahu dia seolah-olah nak bagi tahu Liga Arab Saudi ini dipenuhi dengan pemain-pemain import dan pemain-pemain tempatan. Pemain Arab Saudi hanya duduk sebagai pemain simpanan saja. Dan dia mengatakan lebih 20 orang player yang dia bawa untuk Arab Saudi ini adalah pemain yang membarisi barisan simpanan pasukan masing-masing. Okey, itu antara yang dibagi faktor itulah. Okey, kenapa Arab Saudi tidak mampu untuk tumbangkan Indonesia. Dan bagi aku, Arab Saudi dia melepaskan peluang yang sangat baik apabila dia dapat penalti. Okey, tapi keeper Indonesia tu bagi aku grade A. Dia bagi aku dia macam inilah keeper Indonesia tu. So bagi aku gulak pada pasukan Indonesia. Lepas ni lagi 3 hari 4 hari lagi Indonesia akan bertemu dengan Australia di gelanggang sendiri. Okey, pastikan Indonesia mencapai kemenangan dan membuat satu lagi kejutan untuk memastikan Indonesia terus pada landasan dia tepat. Okey, kemungkinan tak ada apa yang mustahil, boleh pergi ke World Cup. Oh, idaman semua tu nak pergi World Cup tu. Malaysia tak tahulah bila nak pergi kan. Dah masuk second league pun belum lagi ni. Okey, apa pun aku tahniah aku cakap kepada pasukan Indonesia. Okey, good luck, you are the best. Okey. Baik, penonton sekalian, saya akan mencoba melihat bagaimana peluang Indonesia untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Nah, kita memulai dengan hasil pertandingan kemarin. Indonesia mampu menahan Arab Saudi 1-1 dan itu gol tercipta, dan ini sejarah karena sudah 28 tahun juga Indonesia belum mampu menciptakan gol ke kandang Arab Saudi. Terakhir
tercipta oleh Roni Wabia. Saya kembali memetakan, kita ambil dulu bahwa kualifikasi Piala Dunia zona Asia ronde ketiga ini terbagi 3 grup. Grup A, B, dan C. Nah, Indonesia sebagaimana kita ketahui itu berada di grup C yang dianggap grup neraka. Karena di sini ada 3 negara yang langganan kontestan Piala Dunia. Jepang, Australia yang kemarin secara mengejutkan dikalahkan Bahrain 0-1, dan Arab Saudi yang kemarin kita tahan imbang. Di sini juga ada Bahrain dan Cina. Bagaimana peluangnya? Nah, penonton sekalian, kalkulasinya begini. Memang dari grup C ini kita target realistis tuh bisa finish di posisi ketiga atau keempat. Karena dengan posisi ketiga dan keempat, peluang itu masih terbuka. Meskipun tentu kita berharap kalau Indonesia mampu menjadi runner up itu akan langsung lolos Piala Dunia. Ya, karena saya memperkirakan di grup ini Jepang akan melaju sebagai juara grup karena mampu kemarin mengalahkan Cina dengan angka telak 7-0. Kalau Indonesia misalnya finish di posisi ketiga dan keempat, ya tentu akan langsung ke ronde keempat. Kenapa kita yakin? Karena di sini secara matematis kita mungkin bisa mengalahkan Bahrain atau juga Cina. Jadi peluang itu cukup besar. Oke, jika Indonesia mampu finish di posisi ketiga dan keempat, itu akan langsung ke ronde keempat. Ronde keempat ini nanti itu akan dibagi 2 grup. Grup A dan grup B. Itu diambil dari peringkat ketiga dan keempat masing-masing grup di ronde ketiga. Jadi grup A diambil 2, grup B diambil 2, dan grup C diambil 2. Kemudian di ronde keempat itu akan dibagi 2, grup A dan grup B. Bagaimana peluang Indonesia nanti? Kalau kita lihat peluangnya cukup besar. Karena lawan-lawan yang akan kita hadapi adalah mereka-mereka yang juga peringkat 3 dan keempat di grup A dan grup B. Nanti di ronde keempat akan dibagi 2, grup A dan grup B. Itu diisi 3 negara dan 3 negara. Mana yang langsung lolos? Nah, penonton sekalian, juara grup itu otomatis lolos. Nah, bagaimana peluang Indonesia? Ya tentu kita berharap bisa langsung juara grup. Meskipun runner up masih ada peluang. Itu melewati babak playoff. Tentu lawannya bukan lagi negara Asia. Bagaimana kalau misalnya Indonesia finish di posisi ketiga? Tentu berakhirlah perjalanan Indonesia untuk Piala Dunia 2026. Jadi mari kita doakan bersama-sama. Semoga Indonesia bisa mencapai itu. Kalau bisa finish di posisi kedua, alhamdulillah kita akan langsung lolos Piala Dunia untuk pertama sekali dalam sejarah Indonesia. Nanti tanggal 10 kita akan melawan Australia di kandang sendiri, dan kita optimis pasukan Sintayong akan berbuat banyak dan bisa mengalahkan Australia. Mari kita doakan bersama. Oke guys ya, untuk bisa lolos langsung ke Piala Dunia tanpa harus kualifikasi Piala Dunia ronde keempat atau melalui babak playoff, kita harus memperhatikan saat nanti laga melawan Australia ya. Kalau seandainya Indonesia berhasil mengalahkan Australia, menurut saya pribadi sangat optimis sekali Indonesia dapat langsung lolos ya, entah peringkat pertama atau peringkat kedua ya, akan langsung lolos tanpa melalui babak kualifikasi Piala Dunia ronde keempat. Seandainya nanti di tanggal 10 kita mampu mengalahkan Australia ya. Tetapi kalau misalnya kita ditahan imbang atau dikalahkan oleh Australia, maka menurut saya target realistisnya kita bisa finish di urutan ketiga atau keempat ya. Tetapi apapun itu guys ya, kita doakan semoga perjuangan timnas Indonesia benar-benar bisa melangkah sampai ke Piala Dunia 2026 ya. Nah guys, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sekali lagi tetap semangat nih ya buat orang-orang Malaysia, jangan sedih lah ya, jangan galau-galau bang, abangku menyala abangku.
Semoga suatu waktu nanti timnas Malaysia juga bisa lolos ke kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga guys ya. Dan juga ya mudah-mudahan ya negara-negara di Asia Tenggara ini semuanya bisa semakin meningkatkan performanya dan selalu tampil ya dalam setiap event Piala Dunia. Ada salah satu negara dari Asia Tenggara yang maju ke Piala Dunia guys ya. Entah itu Indonesia kah, Malaysia kah, Vietnam, Thailand ya, Filipina, Singapura. Tapi paling tidak ada salah satu ya dari negara-negara di Asia Tenggara ini yang setiap event Piala Dunia selalu ada perwakilannya. Ya, itu menjadi harapan dan doa kita bersama untuk masa depan Asia Tenggara yang lebih cerah guys. Oke guys, itu saja, sampai jumpa lagi.